Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, para pendengar radio-radio lain yang ikut juga gabung pada siaran kajian kita pagi hari ini, para pemirsa Persada TV dan TV-TV lain, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, khususnya para jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umroh di bawah penyelenggaraan Mumtaz Travel ataupun Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kita sedang membahas tentang dampak buruk dari dosa. Amat banyak sampai puluhan. Salah satu di antara dampak buruk dari dosa adalah dosa dan kemaksiatan itu bisa memalingkan hati dari bersikap istiqamah. Kita wajib istiqamah. Istiqamah itu tegar, kontinu, sabar di atas kebenaran. Kita tahu istiqamah inilah penyelamat kita dari murka dan azab Allah. Istiqamah ini adalah sesuatu yang menyebabkan kita bisa berbahagia dunia dan akhirat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah. Iman, bertauhid. Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah di atas keimanan. Apa yang akan dia alami? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti para malaikat akan turun kepada orang itu. Lalu membisikkan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan Allah untukmu. Ini orang yang istiqamah. Akan Allah menyuruh malaikat untuk turun, membisikkan bisikan yang menenangkan, yang menenteramkan, yang memberikan optimisme, yang menghapus pesimisme dan keraguan-raguan. Kapan malaikat akan turun kepada orang yang istiqamah tersebut? Para ulama merinci di beberapa momen. Salah satunya adalah momen ketika sakaratul maut. Orang mau mati, meninggalkan alam dunia yang fana ini, yang telah memberikan banyak kenangan, pahit, getirnya kehidupan,
manis, asamnya, pengalaman, dan seterusnya. Mau ditinggalkan, mau memasuki alam baru yang asing baginya. Alam kubur. Yang jelas yang namanya alam kubur mengerikan. Membayangkannya aja sudah membuat kita merinding. Belum mengetahui apa yang akan dia alami nanti. Semua orang pasti akan resah, gelisah, risau, galau. Tidak tenang. Dalam kondisi seperti itu turun malaikat. Membisikkan kepada orang tersebut, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Jangan takut terhadap masa depanmu di alam kubur dan di akhirat nanti. Jangan sedih terhadap masa lalumu di dunia tentang orang yang akan kamu tinggalkan, keluargamu, hartamu, dan tanggung jawabmu. Nggak perlu disedihkan. Dan jangan kamu khawatirkan tentang masa depanmu. Ini bisikan malaikat kepada orang yang istiqamah ketika orang itu akan mati, menenangkan, menenteramkan. Ini salah satu momen bisikan malaikat kepada orang yang istiqamah. Nah, terus diiming-imingi, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagia engkau dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Bayangkan dalam keadaan risau, galau, resah, gelisah, gak karu-karuan, ada kesedihan, ada kekhawatiran, dijanjikan surga yang penuh kenikmatan. Hilang tuh keresahan, kegelisahan, kerisauan, kegalauan, kekhawatiran, kesedihan, berganti dengan kepastian, optimisme, dan kebahagiaan. Itulah yang akan dialami oleh orang yang istiqamah. Otomatis kalau seseorang tidak istiqamah, tidak akan memperoleh bisikan yang menenteramkan tadi. Sebaliknya nanti kalau tidak istiqamah banyak terjerumus ke dalam penyimpangan, kesalahan yang mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kalau sudah terjerumus ke dalam berbagai macam penyimpangan, kesehatan dari hatinya, dari jiwanya terganggu, terjangkiti oleh penyakit batin, oleh virus, oleh kuman, oleh bakteri yang menggerogoti jiwanya, hatinya, virus syahwat, virus syubhat, dan seterusnya. Maka akan sakit, akan menyimpang. Kalau sudah sakit, sudah menyimpang, nutrisi itu sudah tidak diminati lagi. Coba kalau kita sakit secara fisik, dikasih makanan terlezat, makanan kesenangan dia, nggak suka tuh. Sebab mual, pingin muntah, baru mencium aroma masakan aja. Kalau dalam keadaan sehat itu kesenangan dia. Tapi ketika sakit, aduh nggak mau. Dipaksa muntah lagi. Nggak manfaat. Itu yang terjadi pada badan kita ketika badan kita terjangkiti penyakit. Begitu juga jiwa kita, hati kita. Ini bahayanya orang kalau tidak istiqamah. Dan salah satu penyebab tidak istiqamahnya seseorang adalah dosa dan maksiat. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi, wa min uqubatiha annaha tusarriful qalba an sihhatihi wa istiqamatihi ila maradihi wa inhirafihi. فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه فإن تأثير الذنوب في القلوب
kata'thir amrad fil abdan. Bal adz-dzunubu amradul qulub wa da'uha wa la dawa'a laha illa tarkuha. Di antara sanksi atau efek buruk dari dosa, dari maksiat adalah dosa itu bisa memalingkan hati, merubah hati dari kondisi sehat, dari bersikap istiqamah kepada kondisi sakit dan sikap yang selalu menyimpang. Tidak istiqamah lagi, mudah tergoda, mudah tergiur oleh rayuan dunia. Akibatnya hatinya terus-menerus sakit, terjangkiti oleh virus, oleh bakteri, oleh kuman. Sehingga tidak manfaat lagi nutrisi yang diberikan, yang sebenarnya nutrisi itu demi kelangsungan hidup dan kemaslahatan hidupnya. Mungkin di antara jamaah ada ya yang pernah terpapar COVID-19. Semoga yang belum tidak ya, sampai pandemi ini oleh Allah kembali dicabut. Allahumma rfa'anna al-waba al-bala al-mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa batan. Ya Allah, angkat dari kehidupan kami ini wabah, bala, terutama COVID-19 ini. Hilangkan juga dari kami ujian, cobaan, fitnah, keburukan fitnah baik yang zahir ataupun yang batin. Yang sudah terkena semoga Allah sembuhkan dan diberikan imunitas untuk tidak terkena lagi. Yang belum semoga Allah lewatkan, tidak terkena. Nah, tapi yang sudah kena, ada virus yang masuki tubuhnya. Virus corona. Apa yang terjadi? Menggerogoti beberapa potensi vital dari tubuh kita. Ada yang kena ke jantungnya, ke paru-parunya, ke ginjalnya, ke organ-organ vital. Efeknya ada yang lemas, ada yang sakit di lambung, ada yang batuk pilek, flu, ada yang hilang penciuman, macam-macam. Dikasih makanan gak selera. Karena efek buruk dari dosa itu seperti itu. Efek buruk dari dosa terhadap hati, terhadap jiwa, tak ubahnya seperti penyakit di dalam badan kita, dalam tubuh kita. Seperti virus, seperti bakteri, seperti kuman. Menimbulkan banyak keluhan apapun. Bakteri yang masuk ke makanan umpamanya akhirnya pencernaannya terganggu. Jadi aja mencret wae. Disentri, buang-buang air terus lemes. Ya enggak? Semoga Allah tidak menetapkan penyakit apapun untuk kita. Bahkan dosa itu merupakan penyakit hati itu sendiri. Dan tidak ada obatnya. Kecuali dihilangkannya penyakit itu, dijauhinya penyakit itu dari diri kita. Jauhi dosa, karena dosa adalah penyakit. Berhentilah dari dosa, karena dosa itu penyakit bagi jiwa dan hati kita. Makanya orang-orang yang telah bersungguh-sungguh berjuang, berjalan menuju Allah Azza wa Jalla telah ijma' bahwa hati ini tidak akan mencapai kondisi terbaik sampai dia itu tiba menuju Allah Azza wa Jalla. Dan tidak akan hati ini sampai kepada Allah sebelum hati ini sehat dan selamat. Jadi
illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat, yang sehat. Dan hati tidak akan mencapai kondisi sehat dan selamat sebelum dia itu meninggalkan dosa dan maksiat. Sebelum hatinya, jiwanya dibersihkan dari semua virus, bakteri, kuman, dan hal-hal lain yang bisa merusak jiwa. Wala yasihu laha dzalika illa bimukhalafati hawaha. Dan tidak akan sehat ini jiwa, tidak akan selamat ini hati kecuali dengan menjauhi hawa nafsu. Karena hawa nafsulah yang menjadi sumber penyakit. Obatnya tiada lain kecuali menjauhi. Jauhi hawa nafsu, jangan diikuti, jangan dituruti. Harus mukhalafah, harus berselisih dengan bisikan hawa nafsu. Karena apabila hawa nafsu ini diikuti, berarti menanam benih penyakit. Dan ketika penyakit tertanam kuat, tertancap, berurat akar dalam jiwa, maka itu akan membunuh hati. Minimalnya melemahkan hati. Kalau orang yang mampu menahan diri dari hawa nafsunya, Allah janjikan surga. Allah menyatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Itu Al-Quran. Kata Allah, adapun orang yang man khafa maqama rabbih, takut terhadap maqama rabbih. Maksud maqama rabbih ini adalah saat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Maqam di sana disebutnya dengan sebutan isim zaman. Isim zaman itu kata benda yang menunjukkan waktu. Maqam itu waktu berdiri, saat berdiri. Berasal dari kata qama yaqumu. Qama itu berdiri. Saat berdiri disebut maqam. Maqam bisa juga tempat berdiri. Sebab isim makan dan isim zaman dalam bahasa Arab sama bentuk katanya. Nah, maqam di sini bukan isim makan tapi isim zaman, artinya saat berdiri. Maqama rabbi. Amma man khafa maqama rabbih. Siapa orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah? Takut kepada akhirat. Takut ketika berdiri di hadapan Allah itu Allah murka. Dia akan binasa, terkena azab, wal'iyadzubillah. Ketika di dunianya kebayang kalau di akhirat nanti Allah murka, na'udzubillah, celaka saya, binasa saya. Sudah kebayang waktu di dunianya juga, takut. Wa nahan nafsa anil hawa. Makanya dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Hawa nafsunya mengajak kepada keburukan, kepada dosa, kepada maksiat. Kenapa mengajak ke sana dan kenapa ajakan ke sana teh laku? Ajakan kepada dosa, kepada kemaksiatan teh laku. Kenapa? Karena rata-rata menyenangkan. Rata-rata bikin happy walaupun sesat. Walaupun berefek menghancurkan kehidupannya dunia apalagi di akhirat nanti. Sadar gak sih orang yang ngerokok? Rokok itu merusak jiwa raganya itu. Jiwanya ya otomatis terkait terhadap rokok dalam bentuk kecanduan. Yang dia gak bisa melepaskan dirinya dari kecanduan tersebut. Secara psikis begitu. Makanya konon perokok itu waktu saum yang paling berat itu bukan menahan lapar, bukan menahan haus. Tapi menahan keinginan untuk merokok. Nah itu yang berat. Dah 5 menit sebelum adzan maghrib rokoknya sudah dijepit di sini ya tuh. Begitu ngomong adzan cekes.
Zahabat dhuma wabtalatul uruq wa thabatal anjur dengan rokok. La ilaha illallah. Allahul musta'an. Jadi jiwanya terikat, terbelenggu, nggak bisa melepaskan diri. Itu secara psikis, secara fisik otomatis rokok itu merusak banyak organ vital dari tubuhnya. Paru-parunya rusak, hatinya rusak, jantungnya rusak, pembuluh darahnya rusak, semuanya. Kalau dulu pemerintah memberikan peringatan itu cukup keras, merokok bisa mengakibatkan penyakit jantung, paru-paru, segala macam disebutkan yang mengerikan itu. Sekarang lebih sadis lagi. Apa? Merokok membunuhmu. Lebih mengerikan daripada sebelum. Tapi nggak ada takutnya ada orang itu. Secara fisik rusak, secara psikis rusak. Tetap saja laku keras itu rokok. Makanya orang-orang terkaya di Indonesia aja, juga di dunia, itu rata-rata pengusaha rokok. Belum lagi ngedrugs. Belum lagi minuman keras. Tahu minuman keras merusak jiwa raganya. Tahu umpan narkoba itu merusak jiwa raganya. Tahu bahwa harga. Kalau rokok mungkin agak murah. Kalau minuman keras dan narkoba itu mahal. Dah laku keras itu. Para bandarnya orang-orang kaya. Penjualnya, pengusahanya orang-orang kaya. Dan berkuasa. Oleh karena itulah maka kita mengetahui daya tarik dosa dan kemaksiatan itu luar biasa besar. Walaupun tahu, sadar si pelakunya bahwa itu menghancurkan. Makanya ajakan kepada apa? Kepada hawa nafsu itu begitu laku. Orang yang ingat akhirat, pembalasan di akhirat, lalu takut. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa orang yang takut terhadap akhirat kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Takut binasa, takut dimurkai. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Hawa nafsu tidak diikuti, tidak dituruti. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga Allah tempat menetap dia nanti. Tuh diberi ganti yang jauh lebih baik daripada kesenangan dan kenikmatan yang dirasakan dengan maksiat. Kalau orang yang mampu menahan diri dari hawa nafsunya dijanjikan surga, fakadha yakunu qalbuhu fi hadhihi dar fi jannatin ajilah. Demikian pula hati pun dalam kehidupan di negeri ini, di dunia ini, masih di dunia ini belum di akhirat. Orang yang mampu menahan diri dari hawa nafsunya akan merasakan nikmatnya surga yang segera. Surga dunia. Walaupun surga dunia dibanding surga akhirat ya nggak ada apa-apanya, tapi lumayan. Bahagia, nikmat. Surga dunia aja nikmat. Surga baik dunia ataupun akhirat, dua-duanya nikmat. Walaupun kadar kenikmatannya tidak bisa dibandingkan. Dan adanya surga dunia tidak akan diketahui, tidak akan dipercayai kecuali oleh orang-orang yang pernah merasakan. Oleh orang yang hatinya pernah merasakan surga dunia. Makanya gurunya Imam Ibn Qayyim rahimahullah, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau menyatakan ada surga dunia sebelum surga akhirat. Siapa yang belum pernah merasakan surga dunia, dia tidak akan pernah merasakan surga akhirat. Apa surga dunia itu? Kenikmatan dalam beribadah.
kenikmatan rohani, kelezatan batiniyah. Ketika taqarrub kepada Allah, ketika sholat, ketika sujud, ketika berzikir, ketika membaca Al-Quran, tenang, tentram, adem, ayem, itulah surga dunia. Jangan menyangka ayat yang terdapat dalam surah Al-Infitar 13 dan 14 itu hanya di akhirat. Al-Infitar 13 dan 14 itu menyatakan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, lafi na'im, dia benar-benar berada dalam kenikmatan. Wa innal fujjara, dan sungguhnya orang-orang fujar, orang-orang durhaka, lafi jahim, dia akan berada di neraka jahim. Orang-orang abrar berada dalam kenikmatan, orang-orang durhaka berada dalam azab jahim. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wala tahsabu anna qawlahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim maqsurun ala na'imil akhirah wa jahimiha faqat. Jangan kamu menyangka bahwa yang dimaksud nikmat di dalam ayat ini dan jahim dalam ayat ini hanya nikmat dan jahim akhirat saja. Enggak. Bal fi daurihimus thalatha hum kadzalik, tapi akan teralami di 3 negeri. Bukan di 1 negeri akhirat saja, tapi di 3 negeri. Apa saja 3 negeri itu? Pertama, negeri dunia. Dalam kehidupan di dunia ada nikmat, ada azab di dunia ini. Kedua, di negeri barzakh, alam kubur. Alam kubur disebut alam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah, penyekat. Karena alam kubur pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Satu di negeri dunia ini, satu di negeri barzakh, satu di darul qarar, yaitu di akhirat. Di 3 negeri ini ada na'im, ada jahim. Ada kenikmatan dan kebahagiaan, ada penderitaan dan azab. Wa hal an-na'im illa na'imul qalb wa halil azab illa azabul qalb. Tidak ada kenikmatan yang dimaksud di dalam ayat ini di dalam kehidupan di dunia kecuali nikmatnya hati, dan tidak ada azab yang dimaksud di dalam ayat ini kecuali dalam kehidupan ini kecuali azab terhadap hati. Walaupun harta melimpah, kekuasaan umpamanya begitu kuat, pangkatnya begitu tinggi, sangat mungkin hati tersiksa dan menderita. Azab apa yang lebih dahsyat yang dirasakan oleh seseorang di dunia dibanding rasa takut, keresahan, kegelisahan, kesedihan, sumpeknya hati dan berpaling dari Allah dan negeri akhirat. Saya pernah menulis status di beberapa media sosial tentang hukuman terberat yang dijelaskan Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Hukuman terberat di dunia bagi seorang mukmin atas dosanya itu bukan penderitaan berupa musibah secara fisik, bukan kemiskinan, bukan penyakit, bukan yang sifatnya fisik. Tapi hukuman terberat yang Allah berikan kepada seorang muslim ahli maksiat adalah hukuman terhadap hati. Berupa apa? Kerasnya hati.
Hambarnya perasaan hati ketika taqarrub dan ibadah kepada Allah ketika sholat, nggak merasakan nikmatnya sholat. Ketika berzikir nggak merasakan ketenangan ketika berzikir seperti yang Allah janjikan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada hati menjadi tenang, tentram. Makanya betah berada dalam zikir, betah berada dalam sholat, betah berada dalam bacaan Al-Quran, betah dalam berdoa, merintih kepada Allah. Karena di sana ada kenikmatan. Ketika orang berdosa, bermaksiat, Allah cabut kenikmatan itu tuh. Hambar. Sholatnya hambar, zikirnya hambar, bacaan Qur'annya juga hambar, doanya juga hambar, tak ada penghayatan, tak ada kenikmatan rohani. Itu hukuman yang lebih berat. Berpaling dari Allah, berpaling dari akhirat. Akhirnya malas sholat, malas ibadah, malas berdoa, malas baca Quran, malas berzikir, malas melakukan kebaikan. Karena nggak ada yang dia rasakan dalam melakukan semua ibadah tadi. Dipalingkan dia dari Allah. Berat ibadah. Dipalingkan dia dari negeri akhirat. Ta'alluq hatinya, keterkaitan hatinya kepada selain Allah. Kepada dunia, kepada harta, kepada karir, kepada kesenangan dunia. Terputus dia dari Allah SWT. Yang difikirkan, apalagi mau lebaran, baju lebaran belum beli, kue juga belum bikin, malas mau ke pasarnya, mau ke supermarketnya berdesak-desakan, apalagi musim pandemi takut tertular, takut terpapar. Akhirnya kesibukannya itu buka HP. Gadgetnya dia buka, mencari apa? Belanja online. Mana yang kira-kira bagus, murah. Kalau makanan rasanya nggak bisa dicicipi. Sama kadang belanja di supermarket juga nggak bisa dicicipi ya. Ada kue lebaran di Stopless. Apa bisa? Boleh saya cicipi dulu. Kalau enak saya beli. Kalau enggak. Emangnya belanja durian di pinggir jalan? Kalau beli durian di pinggir jalan ya bicara manis, Mang. Pilihkan yang terbaik. Nanti saya coba, kalau manis saya beli, kalau enggak pilihkan yang lain. Gitu tuh. Di supermarket enggak bisa begitu. Kecuali kalau supermarket itu jualan durian bisa tuh bicara manis. Saya suka ini durian, Mang. Pilihkan yang terbaik, saya cicipi. Kalau manis saya beli, bisa tuh kalau durian. Kalau kue lebaran mah enggak. Kue apa? Toples apa stopless? Toplesnya aja disegel. Pakai selotip yang kadang-kadang udah dibeli dibuka di rumahnya juga susah ya. Gunting, pisau, silet, tetap nggak ketemu ya. Akhirnya takol sama palu pecah sudah. Itu yang difikirkan ta'alluqnya bukan kepada Allah, bukan kepada ibadah yang mestinya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tuh fokus kepada ibadah lebih daripada sebelumnya. Tapi bersungguh-sungguh dibanding 20 hari pertama di bulan Ramadan. Ini mulai kendur fokusnya, pikirannya mulai ngitung berapa ketupat bulan ini yang harus kita masak nih. Hitung orangnya berapa, anggota keluarga berapa, tamu yang akan datang saudara-saudara kira-kira berapa, opor ayamnya berapa kiloan, berapa pancin. Anggaran sekian. Belum kue lebarannya, belum baju lebarannya, belum ongkos atau ya minimal transportasi untuk silaturahminya, wisatanya, dan seterusnya. Fokusnya ke sana tuh. Ada nggak kira-kira di antara jamaah sekalian yang kayak begitu? Saya pikir tidak ada ya. Tidak ada yang tidak begitu.
Kalau toh ada hanya sedikit. Jadi begitulah. Maka hatinya tersiksa dengan urusan duniawi. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa kullu syai'in ta'allaqa bihi wa ahabbahu min dunillah fa innahu yasumuhu su'al azab. Segala sesuatu yang hati terkait dengan sesuatu tersebut, hati mencintai sesuatu tersebut selain kepada Allah. Kalau keterkaitannya bukan kepada Allah, cintanya fokusnya bukan kepada Allah, maka hati itu akan merasakan azab berupa terbelenggunya dia dengan kepentingan dunia. فَكُلُّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا غَيْرَ اللَّهِ أُذِّبَ بِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي هَذِهِ الدَّارِ. Tuh. Semua orang yang mencintai sesuatu dari dunia ini selain mencintai Allah, dia akan diazab 3 kali dalam kehidupan dunia ini saja. Mencintai dunia, apapun dunia itu, baik uang, harta ya. Ya, uang termasuk semua kepentingan dunia, rumah, mobil, dan seterusnya. Ataupun karir, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, ingin menjadi orang beken, bekas kenek, orang yang populer. Maka orang itu akan disiksa 3 kali di dalam kehidupan dunia ini saja. Belum nanti dia alam barzakh, belum di akhirat. Apa saja 3 jenis azab di dunia ini? Pertama, fahuwa yu'adzabu bihi qabla husulihi hatta yahsul. Pertama, dia diazab sebelum apa yang diinginkannya itu teraih, dia berjuang untuk meraihnya. Ketika berjuang berusaha meraihnya itu tersiksa apa tidak? Ya iyalah, secara fisik dan psikis. Capek hati, capek gawe. Hatinya juga capek. Pikirannya capek, perasaannya capek. Ini belum tercapai juga tuh. Orang yang mengejar karir, orang yang mencari uang, orang yang mengejar kekuasaan, orang yang memburu popularitas. Itu capek loh. Uang banyak keluar. Pengorbanan perasaan, hati, pikiran, dan juga fisik. Ya, sebelum apa yang diinginkannya teraih, dia terazab dengan perjuangannya, fokus dan konsentrasinya, pengorbanan perasaan dan pikirannya. Itu pertama. فَإِذَا حَصَلَ أُذِّبَ بِهِ حَالَ حُصُولِهِ بِالْخَوْفِ مِنْ سَلْبِهِ وَفَوَاتِهِ وَالتَّنْغِيسِ وَتَنْكِيدِ عَلَيْهِ wa anwa'i minal adab fi hadhil mu'aradat. Kedua, tersiksa ketika apa yang diinginkannya itu sudah teraih. Apakah setelah teraih itu dia senang, happy, bahagia? Mungkin ada senangnya. Tapi ketersiksaannya itu lebih besar. Karena apa? Berupa apa? Berupa takut, khawatir apa yang sudah dicapainya itu kembali hilang, kembali lepas dari tangannya. Orang yang terbiasa punya uang 10.000, 20.000, 50.000, ketika memperoleh 100.000, 200.000, ratusan ribu, apalagi jutaan, senangnya itu bukan main, merasa kaya mendadak. Orang yang biasa bawa uang atau punya uang maksimal 50.000, terus punya uang 100, 200.000, pergi ke pasar teh serasa bisa memborong semuanya tuh. Tapi coba kalau orang biasa mengantongi uang jutaan, 5 juta, 10 juta. Suatu saat uangnya cuma tersisa 500.000. Merasa miskin atau merasa deg-degan, aduh
Uang saya habis, padahal masih tersisa 500.000. Menurut atau bagi kebanyakan orang 500.000 besar. Bagi dia yang biasa memiliki jutaan, ada tinggal 500.000. Aduh, empot-empotan tuh perasaannya. Orang yang terbiasa punya uang 5 juta, 10 juta, terus mempunyai uang 50 juta, sampai 100 juta. Wah, mendadak merasa menjadi konglomerat atau pergi ke mall teh serasa bisa memborong semua barang di mall dengan SPG-nya tuh. Tapi kalau orang terbiasa punya miliaran, di rekeningnya tiba-tiba uangnya tinggal tersisa 100-200 juta. Merasa mendadak miskin. Merasa nggak punya apa-apa, merasa wah ini sudah gawat ekonomi saya nih. Sudah bangkrut. Padahal masih tersisa 100-200 juta lagi. Merasa miskin. Bagi orang yang belum pernah mengantongi miliaran atau ratusan juta, apa iya punya 100-200 juta merasa miskin? Nggak percaya. Nggak pernah mengalami itu. Kalau orang sudah mengalami punya miliaran kemudian habis untuk ini itu tersisa 100-200 juta, aduh merasa miskin. Kok saya tahu pernah mengalami? Enggak. Cuma kata orang-orang yang pernah mengalaminya. Apalagi orang-orang pengusaha kaya raya biasa memiliki uang ratusan miliar bahkan tek-tekan itu. Terus suatu saat tersisa uang cuma 5 miliar lagi. Merasa bangkrut itu. Merasa miskin mendadak. Betul apa benar? Iya. Jadi orang yang sudah mampu meraih apa yang diinginkan dari harta dunia ini, baik harta, kekayaan, termasuk jabatan, termasuk pangkat, termasuk kekuasaan, takut jabatannya hilang, dicopot, kekuasaannya takut berakhir, karirnya takut nanti terpuruk. Tuh begitu tuh. Makanya ketika orang berkuasa bukan melaksanakan kewajiban sebagai penguasa, tapi berpikir bagaimana caranya agar kekuasaannya ini bertahan lama. Jatahnya 5 tahun, tapi kan bisa bersaing lagi untuk 5 tahun yang kedua. Sudah memasuki 5 tahun kedua dari kekuasaan, berpikir bagaimana caranya agar bisa diperpanjang dengan cara merubah aturannya yang asalnya maksimal 2 kali jabatan bisa tak terbatas lagi seperti dulu-dulu. Kan gitu ya. Oleh karena itulah maka ada ketakutan. Bagi orang yang sudah mampu meraih apa yang dia inginkan, takut yang sudah teraih itu lepas lagi dari dirinya. Dan berbagai macam penderitaan lainnya. Itu azab atau siksaan yang kedua di negeri dunia. Setelah itu semuanya teraih, dia terazab dengan perasaan takut bahwa apa yang sudah diraihnya itu lepas kembali dari dirinya. Ketiga, azab yang ketiga, setelah apa yang sudah diraihnya itu betul-betul lepas. Kalau umpamanya orang yang kaya, sedikit yang mendadak jatuh miskin. Kayaknya kalau kaya beneran ya. Walaupun ada yang seperti saya gambarkan tadi biasa tek-tekan minimal ratusan miliar, kemudian mungkin usahanya rugi, bangkrut, akhirnya tinggal tersisa 5-10 miliar, merasa miskin, merasa bangkrut, ya itu sudah tersiksa juga itu.
Gaya hidupnya biasanya gaya hidup orang yang punya tek-tean, sekarang menurun yang punya em-eman. Walaupun gaya hidup yang punya em-eman itu masih jauh sangat mewah dibanding orang yang punya uang je-jean. Jutaan. Nah, kalau kekuasaan pasti ada akhirnya, pasti ada pensiunnya tuh. Ya. Pasti akan ada masa di mana dia tidak bisa lagi, tidak mungkin lagi berkuasa. Tidak ada presiden seumur hidup, menteri seumur hidup, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah atau kades, RW ataupun RT seumur hidup. Yang seumur hidup itu kepala keluarga, ya itu seumur hidup tuh. Ya, selama keluarganya ada. Itu seumur hidup. Selain kepala keluarga, ya, kepala desa, kepala kelurahan, kepala kecamatan, kepala kabupaten, sampai kepala negara, nggak ada itu yang abadi. Kecuali kalau di tengah menjawab mati, berarti ya seumur hidup. Setelah semua yang diraihnya itu lepas dari dirinya, menderita lagi. Biasa merasakan gaya hidup sebagai penguasa, sekarang tidak ada lagi kekuasaan yang bisa dia banggakan. Gak ada lagi orang yang manggut, yang hormat, yang mengawal, dan seterusnya. Makanya banyak orang yang setelah tidak berkuasa menderita. Kita mengenal ada istilah yang disebut dengan past power syndrome. Sindrom setelah tidak berkuasa, merasa menderita, minder, takut, malu setelah tidak berkuasa. Terlebih kalau selama berkuasanya itu dia zalim kepada rakyat, kepada warga yang dipimpinnya, ngumpet terus untuk semua level. Level RT, level RW, level desa ataupun kelurahan. Umpamanya ketika berkuasanya itu nggak bagus. Zalim kepada sebagian rakyatnya, banyak korupsinya, banyak tidak adilnya. Setelah tidak berkuasa itu ngokok kata orang Sunda, ngumpet aja di rumahnya, nggak berani keluar, nggak berani nongol. Biasanya umpamanya ketika keluar orang manggut, orang hormat, orang mengaku. Setelah tidak berkuasa mencibir. Setelah tidak berkuasanya bukan ramah manggut lagi, melotot. Terkena sindrom setelah tidak berkuasa lagi. Dan itu penderitaan. Itu 3 jenis penderitaan hanya baru di dunia saja. Adapun yang kedua, penderitaan di negeri yang kedua. Apa? Penderitaan di alam barzakh. Na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa adzabil jahannam. Jauh lebih dahsyat daripada penderitaan yang ada di alam dunia ini. Semenderita-menderita orang di alam dunia ini masih ada happy-nya, masih ada senangnya, masih ada senyumnya, masih ada tertawanya, masih ada bahagianya. Masuk ke alam barzakh mah nggak ada lagi senyum yang bisa kita kembangkan dari bibir kita. Nggak ada lagi tawa riang yang bisa menghiasi wajah kita. Nggak ada perasaan senang, riang, gembira, apalagi bahagia. Bagi para pelaku maksiat ketika masuk ke alam barzakh. Ada berapa macam penderitaan di alam barzakh, siksaan di alam barzakh bagi para pelaku maksiat. Ada macam-macam. Kalau di dalam kehidupan dunia ini ada 3 macam tadi ya. Orang yang ambisius meraih cita-cita dunia terazab dengan 3 hal. Pertama, terazab menderita ketika berusaha meraihnya. Kedua, terazab ketika sudah teraih berupa takut kehilangan. Dan yang ketiga, setelah kehilangan.
Itu saja sudah membuat kita ini. Tahu nggak? Coba umpamanya. Di alam dunia nih. Di alam dunia. Kalau umpah punya uang mungkin tidak kepikiran uang itu hilang sama sekali seluruhnya menjadi jatuh miskin. Walaupun ada yang begitu. Apalagi musim pandemi banyak yang bangkrut usahanya. Banyak yang mati. Kalau kekuasaan ya ketika sudah berkuasa dia harus menyiapkan mental ketika kekuasaan itu lepas dari dirinya. Tidak sekedar itu, orang yang memiliki orang-orang yang kita cintai, terutama orang tua yang kita cintai. Setelah orang tua sepuh, apalagi banyak sakit-sakitan, setiap anaknya tegang menanti saat yang akan membuat dia mencucurkan air mata. Ayah ibu saya sebentar lagi mungkin dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Kebayang sedihnya. Kebayang menderitanya, kebayang akan berkubang air mata. Kapan saat? Tegang terus, takut terus. Kapan saatnya? Malam-malam ketika tidur kering telepon berdering. Atau titit ada atau SMS-nya. Sekarang WA takut aduh jangan-jangan ini kabar buruk dari orang tua. Selalu begitu coba yang merasakan. Yang memiliki orang tua yang sudah sepuh sakit-sakitan pasti itu begitu tuh. Tegang. Menderita enggak? Ya iyalah menderita. Di dunia itu. Ya. Apalagi terhadap kekuasaan. Atau umpamanya jabatan, pangkat. Termasuk juga karir, termasuk juga uang dan seterusnya. Nah sekarang azab di alam barzah. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Lebih mengerikan. Bagaimana lebih mengerikannya dan apa saja jenis-jenis azab di alam barzakh bagi para pelaku maksiat? Pertama, kita akan bahas yang akan datang. Sekarang waktunya sudah habis untuk menerangkan, menjelaskan. Sehingga tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Dan kita akan lanjutkan insya Allah di Senin yang akan datang. Dan kita serahkan kesempatan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa serta para netizen kepada AA Cepi Surepi hafizahullah ta'ala wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati iman azanillah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, baik yang menyimak melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM ataupun melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook, dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada. Juga yang menyimak melalui Persada TV dan media-media sunnah yang turut menyiarkan kajian di pagi hari ini. Silakan yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 022 8686 2637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476. Baik, kita akan angkat penelpon terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono, silakan pertanyaannya Pak Mulyono. Ustaz, saya mau tanya masalah istiqomah bisa malaikan hati. Ya, orang yang istiqomah itu selalu ingat dalam kalender akhirat. Nah, orang yang dipalingkan dari istiqomah kehidupannya mewah, selalu dunia. Apa yang menyebabkan itu bisa yang dikendai hanya dunia saja? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa yang menyebabkan orang itu terus memburu dunia? Karena kekotoran jiwanya. Karena hatinya terjangkiti oleh virus, bakteri, kuman yang sifatnya itu psikis. Berupa apa? Syubhat dan syahwat. Dan itu disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan.
Sudah kita jelaskan tadi, orang yang terjerumus banyak ke dalam dosa dan maksiat, Allah hukum dia. Salah satu hukumannya dicabut kenikmatan dalam melakukan ibadah. Hambar ibadahnya. Gak ada penghayatan, gak ada kenikmatan rohaniyah. Sebaliknya akan ditanamkan kecintaan kepada dunia. Itulah yang menyebabkan orang tersebut terus mengejar dunia tanpa henti seumur hidupnya. Walaupun dunia itu tetap saja tidak terkejar. Kebanyakan orang begitu. Ada yang terkejar teraih. Ada yang melebihi dari cita-cita. Tapi sangat jarang. Kebanyakan tidak bisa meraih apa yang dicita-citakan dari kehidupan dunia. Dan itulah salah satu bentuk azab yang paling mengerikan bagi seorang mukmin. Masih agak mending kalau azabnya itu berupa penyakit, berupa musibah, berupa penderitaan. Karena penderitaan, penyakit, musibah itu bisa mengingatkan dia kembali untuk mendekat kepada Allah. Orang biasa ketika menderita berdoa kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Biasanya sholat fardu saja kedodoran, ketika menderita atau mendadak bisa bangun malam untuk tahajud. Bisa saum di siang harinya, membaca Al-Quran dan banyak berdoa. Sekedar bisa lepas dari kesulitan dunia. Jadi masih memungkinkan selamat dari murka dan azab Allah yang lebih dahsyat. Tapi kalau orang diberi azabnya itu bukan berupa penderitaan fisik, bukan berupa penyakit, bukan berupa musibah, bukan berupa penderitaan, tapi berupa dicabutnya nikmat ibadah, dicabutnya hidayah, dan diberikannya rasa hambar ketika ibadah, diberikan semangat dan cinta dunia. Itu berbahaya. Itu akan semakin jauh dari Allah, akan semakin berpaling dari akhirat, akan semakin membuat dia jauh lebih terpuruk daripada sebelumnya. Itulah yang menjadi penyebab Pak Mul, ya, karena dosanya Allah cabut hidayah dari dirinya, Allah campakkan kepada dia cinta dunia. Bersabda Rasulullah SAW, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir tiba masanya kalian umat Islam akan dikeroyok oleh bangsa-bangsa lain, pemeluk agama lain, taubahnya seperti sekelompok orang rakus yang mengelilingi satu hidangan. Para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Apakah hal itu disebabkan karena saat itu kami sedikit wahai Rasulullah? Apa kata beliau? Bal antum yawma idzin katsirun. Bahkan pada hari itu kalian mayoritas, kalian banyak. Walakin gusaun ka gusais sail. Tapi walaupun banyak, kalian ini seperti buih di lautan. Lalu Allah cabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Lalu Allah campakkan kepada kalian penyakit wahan. Wahan ini bukan virus dan penyakit fisik, bukan. Ditanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati, itu penyakit itu. Kalau sudah cinta dunia, nggak mau menanggung resiko kehilangan dunia. Akidah, iman, agama digadaikan demi untuk meraih dunia. Ya, demikian Pak Mul, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Ustaz atas jawabannya, dan kita kembali ke penanya melalui line telepon. Silakan di nomor 02286862637. Sekali lagi silakan yang akan bertanya di nomor 02286862637. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya,
apakah zakat boleh dibagikan sendiri untuk saudara-saudara yang kurang mampu? Terus yang kedua, apabila seorang istri ingin tikaf. Halo Ibu sebentar. Halo, Ibu. Bisa dikecilkan Radionya dulu, bisa radio dikecilkan atau dulu, Bu. TV-nya. Ada feedback jadi kurang jelas. Yang pertama, bolehkah zakat dibagikan ke saudara dan kerabat gitu ya? Terus yang kedua? Seorang istri ingin itikaf, kalau ada suaminya kan kita nggak bisa itikaf, harus ngurus suami. Kebetulan ada keperluan harus pergi ke kampung, ke desa, diantar sama anaknya. Sebetulnya urusannya mungkin selesai dalam 1 atau 2 hari. Tapi selain untuk menyelesaikan urusan, ada niat lain ingin itikaf di kampung atau 2 hari gitu, karena kan tidak harus mengurus suami. Gimana Pak Ustaz? Lebih baik langsung pulang untuk mengurus suami atau beriktikaf di sana 1 malam atau 2 malam? Mana yang lebih baik? Mohon terserahnya Pak Ustaz. Iya. Ustaz, jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Afwan wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan dari Ibu tadi. Pertama, boleh nggak zakat dibagikan ke kerabat? Itu ya, ke keluarga terdekat. Secara langsung. Boleh selama kerabat, saudara, keluarga tersebut masuk kategori mustahiq. Dia fakir atau miskin. Atau gharim. Kalau zakatnya zakat mal ya. Boleh, umpamanya kita punya adik, punya kakak, punya paman, punya bibi, punya keponakan, dan mereka itu fakir atau miskin. Ya, itu lebih utama diberikan kepada mereka sebelum kepada yang lain. Karena di dalam hal tersebut terkandung 2 kebaikan. Kebaikan pertama adalah menunaikan zakatnya itu sendiri. Kebaikan kedua mengandung unsur silaturahmi, mempererat persaudaraan. Saudara yang kita kasih zakat, ada dampak enggak terhadap hubungan persaudaraan? Ya adalah. Yang dikasih itu akan merasa kehutangan budi gitu ya, merasa terbantu. Akhirnya timbul rasa suka, rasa simpati, rasa sayang yang melebihi rasa sayang sebelumnya. Sebelumnya sudah ada sayang karena saudara ya. Adik atau kakak, paman atau bibi, keponakan atau sepupu atau yang sejenisnya. Ada rasa cinta dan kasih sayang karena unsur kekeluargaan. Nah, ditambah dengan unsur kebaikan. Selama saudara atau kerabat tersebut masuk mustahiq ya, lebih utama diberikan kepada mereka sebelum kepada orang lain. Adapun kalau kerabat tersebut tidak termasuk mustahiq, maka tidak boleh menyalurkan zakat kepada mereka. Tapi membantu dalam bentuk sedekah, hadiah, ya itu bagus ya. Itu yang pertama. Kedua, i'tikaf. Boleh enggak seorang istri i'tikaf? Hukum asal boleh. Apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Tapi sebagai seorang istri wajib terpenuhi syarat. Pertama ada izin suami tentu saja. Kalau suami tidak mengizinkan, haram bagi seorang istri i'tikaf di masjid. Karena si istri punya kewajiban. Mengurus suami, memperhatikan suami, melayani suami, dan itu hukumnya wajib. Hukum wajib ini tidak boleh dikalahkan dengan i'tikaf yang hukumnya sunnah. Itu syarat pertama. Syarat yang keduanya aman dari fitnah. Baik di jalannya ataupun di tempat i'tikafnya. Tidak bercampur baur antara laki dan perempuan. Tidak ada komunikasi yang bisa melahirkan fitnah.
Tempatnya berbeda, umpamanya laki di atas atau di bawah, wanita di tingkat atas. Ada komunikasi. Tidak ada ikhtilat. Tidak ada khalwat. Dan juga tidak ada ikhtilat dan tidak ada khalwat dan aman. Seluruh kebutuhan bukanya, sahurnya terpenuhi secara aman. Jadi boleh. Adapun kalau umpamanya suami masih ada, dia i'tikaf untuk mengejar apa? Pahala dari i'tikaf. Tapi ditinggalkanlah suami mengurus dirinya sendiri. Itu disebut dengan morojula ngalepaskeun pesing. Apa artinya? Memburu sesuatu yang kurang utama dengan melepaskan sesuatu yang jauh lebih utama. Mana yang lebih utama bagi seorang wanita? I'tikaf, ibadah di masjid ataukah melayani suami? Memperhatikan suami. Tentu saja memperhatikan suami, mencari suami jauh lebih besar pahalanya. Pahala membuat suami senang, gembira, bahagia dan ridha itu sebanding dengan pahala jihad fi sabilillah. Asma binti Yazid radhiyallahu anha mewakili para wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Inni rasulu mawwarai minan nisa." Aku utusan para wanita yang ada di belakangku. Innallaha ba'athaka ila rijali wan nisa fa amanna bik wa taba'naka. Sesungguhnya Allah mengutus engkau kepada laki juga wanita. Kami iman, kami mengikuti engkau. Termasuk para wanita. Wa innar rijala fuddilu bisolatil jum'ah wa syuhudil janazah wal jihad fi sabilillah. Tapi para laki-laki diberikan keutamaan amal yang tidak diberikan kepada wanita, yaitu sholat Jumat, mengurus jenazah sampai ke kuburan dan jihad fi sabilillah. Wa idza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum. Dan ketika para laki-laki sedang jihad di jalan Allah, kami itu para istri, para wanita yang mengurus harta mereka, mengurus anak-anak mereka. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Apakah kami berserikat dengan mereka dalam hal pahala ya Rasulullah? Artinya sama enggak pahala kami dengan pahala para mujahidin di jalan Allah wahai Rasulullah? Karena wanita merasa punya peran terhadap jihadnya kaum laki-laki. Yaitu apa? Dijaga, dipelihara, diurus anak mereka dan harta mereka. Sehingga para mujahid tenang, tentram, adem, ayem ketika jihadnya. Gak terpecah konsentrasinya. Mendengar pertanyaan itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Kata beliau, hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsan min hadha? Kalian pernah enggak mendengar pertanyaan seorang wanita yang bertanya tentang urusan agama yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini? Dijawab enggak ada ya Rasulullah, ini terbaik. Apa kata beliau? Insarifi ya Asma wa akhbiri mawwara'aki minan nisa. Pulang kau hai Asma. Beritahukan kepada wanita yang ada di belakang bahwa bagusnya sikap kalian kepada suami-suami kalian dan perjuangan kalian dalam meraih ridha dari suami-suami kalian ta'dilu kullama dzakarti. Itu pahala sebanding dengan pahala amalan yang kamu sebutkan tadi. Tuh. Meraih keridhaan suami, menyenangkan suami itu sebanding dengan jihad fi sabilillah yang ditanyakan tadi itu. Oleh karena itu kalau niat i'tikaf itu mencari pahala, ya dapat pahala. Tapi dengan meninggalkan pahala yang jauh lebih baik.
lebih banyak itu berkhidmat kepada suami, mengurus rumah tangga dan istri. Jadi prioritaskan apa yang hukumnya wajib. Jangan sampai memburu yang sunnah meninggalkan yang wajib. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya yang melalui pesan singkat terlebih dahulu. Masih berkenaan dengan tadi pahala untuk yang beritikaf. Apakah yang berhalangan dapat mendapatkan pahala Lailatul Qadar, dan apakah pahala Lailatul Qadar itu hanya didapatkan oleh yang beritikaf saja, Ustaz? Silakan. Ya, barakallahu fiik. Tidak semua yang i'tikaf dapat Lailatul Qadar, dan tidak setiap yang dapat Lailatul Qadar adalah orang yang i'tikaf. Tapi yang i'tikaf kansnya, kesempatannya, kemungkinannya lebih besar untuk memperoleh Lailatul Qadar dibanding yang tidak i'tikaf. Ada nggak yang i'tikaf tapi nggak dapat? Ada. Mungkin karena isi pertama niat i'tikafnya, kedua isi kegiatan i'tikafnya. I'tikaf di masjid. Tapi bukan diisi sholat, baca Quran, berdoa, berzikir. Tapi selalu buka gadget. Bawa laptop, bawa HP, bawa PB, power bank. Ada wifi, speednya bagus, ya, atau kuotanya penuh umpamanya. Selama i'tikaf itu searching terus. Buka situs-situs atau video-video atau tulisan-tulisan yang tidak menambah iman, bahkan mengurangi iman. Lawakan-lawakan, hiburan-hiburan yang seperti itu. Ya, nggak akan dapat. Otomatis lelah, capek, jiwanya tidak ternutrisi. Pikirannya, ya, perasaannya hanya ternutrisi oleh nutrisi duniawi yang merusak aspek rohani. Dia nggak akan tahan untuk beribadah. Paling baca Quran, seayat 2 ayat, sehalaman 2 halaman, udah. Berdoa paling semenit 2 menit, sudah. Selebihnya tidur. Ketika dia tertidur, turun Lailatul Qadar. Nggak dapat. Kalau i'tikafnya diisi dengan hal-hal yang seperti itu. Adapun kalau i'tikafnya dia tutup gadget. Dia tutup komunikasi dengan manusia. Dia fokus kepada Al-Quran. Membacanya, menghayatinya, mempelajarinya, ya. Kalau toh dia membuka YouTube, yang dia buka adalah kajian-kajian yang menambah iman. Kemudian dia banyak sholat, banyak umpamanya berzikir, berdoa, turun Lailatul Qadar dalam keadaan seperti itu, ya dapat luar biasa. Nah, sekarang ada orang yang ingin i'tikaf tapi tidak bisa karena ada uzur. Uzur pertama mungkin bagi para wanita karena haid atau nifas, nggak bisa ke masjid. Uzur kedua mungkin karena masa pandemi banyak masjid-masjid yang lockdown. Ditutup. Tidak mengadakan i'tikaf seperti masjid kita Umar bin Khattab tidak mengadakan i'tikaf. Biasanya tuh tiap tahun ada dan membludak sampai banyak orang yang tidur di luar, ya. Nggak kebagian tempat. Khawatir sekarang begitu, kalau dibuka kajian udah setahun lebih libur, terus dibuka i'tikaf, meren penuh tuh. Se-Indonesia datang. Prokesnya nggak bisa diterapkan, bisa-bisa menjadi media penularan COVID-19. Waliyadzubillah. Kita nggak adakan untuk tahun ini, ya. Nah, ada yang ditutup, ada. Ingin, akhirnya di masjid, akhirnya dia di rumah ibadah. Atau ada orang yang tugas, ingin i'tikaf, masjid ada dibuka. Tapi dia terkena kewajiban tugas, mungkin sebagai surikiti. Harus piket, security harus piket. Atau dokter harus jaga di rumah sakit. Akibatnya dia tidak bisa i'tikaf di masjid. Akhirnya selama tugas, jaga di rumah sakit, selama tidak ada pasien yang harus ditangani, dia baca Quran, dia berdoa, dia berzikir, dia sholat.
Demikian juga security tadi. Ya, selama umpamanya dia jaga di pos, sekeliling sudah patroli semuanya aman. Dia kembali ke pos giliran dengan kawannya, dia baca Al-Quran, dia berdoa, dia sholat. Lailatul Qadar turun. Ya, dapat. Demikian juga wanita, dia nggak bisa itikaf di masjid karena ada suaminya, ada anak-anak yang harus dia urus bukanya ataupun semua keperluannya lah. Akhirnya dia di rumah, malam-malam dia bangun tidak tidur, ya, dia baca Al-Quran, dia zikir, dia sholat, turun Lailatul Qadar di rumah dapat. Atau dia terkena haid atau nifas, biasanya dia itikaf, ini enggak. Karena haid. Akhirnya selama haidnya jelas tidak boleh sholat. Terus boleh nggak baca Al-Quran? Boleh. Tapi sebagian ulama menyatakan jangan sentuh Al-Quran. Boleh pakai alas rehal apa? Nah, boleh. Kalau mau menyentuhnya sebagian ulama menyatakan pakai alas. Pakai penghalang kaos tangan atau apa yang seperti itu. Kalau memurojaah hafalan bagus, berzikir, berdoa, asal jangan sholat. Saat itu kemudian Lailatul Qadar turun, dapat insyaallah pahala. Ya, jadi tidak semua yang i'tikaf dapat Lailatul Qadar dan tidak semua yang dapat Lailatul Qadar itu harus dalam keadaan i'tikaf di masjid. Sangat mungkin orang yang tidak i'tikaf di masjid dapat Lailatul Qadar kalau dia sedang melakukan kebaikan dan amal soleh ketika Lailatul Qadar itu turun, walaupun dia tidak berada di masjid karena ada udzur. Ya, cukup ya sampai di sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan baik telepon, WA ataupun yang lain-lain bisa terbahas karena terbatasnya waktu. Insyaallah hari Senin yang akan kedatang kita jumpa untuk melanjutkan kajian yang menarik ini. Ya. Cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.